untuk sejarah Gunung Padangnya kita udah jelasin tadi. Jangan lupa Terus subrek. jangan lupa apa? Subrek. Subrek. Sekarang kita udah nyampe nih. Ayo kita mau beli Tiket masuk. ya, beli tiket masuk dulu. Untuk bayar parkirnya untuk motor tadi 5.000 guys. Isi dulu data satu orang perwakilan. Cukup satu aja. Jadi 15.000 rupiah. 15.000. Kasih gula. Wah, ini gula apa nih? Gula aren. Oh, gula aren. Kan bisa di cemilan kok, pakai cemilan. Oh, gitu. Terima kasih. 15 ya. Kalau untuk apa? Kita di atas nanya-nanya sejarahnya Gaib. gitu. Mau pakai guide dari sini. Itu berapa? Itu sih nggak di takter ya. Mau berapa aja sih itu seikhlasnya kita. Oh, gitu. Ya, kalau mau dari sini ini ada. Boleh? Biar tahu sejarahnya. Terima kasih. Oke, aku kenalan dulu. Ya, saya Yusuf. Amel, Kang Yusuf ya, Ya, sebagai Jupa di sini, Jupa itu juru pelihara. juru pelihara. Ya, di sini. Nah, di sini sebelum naik ke atas, di sini perkenalkan dulu. Di sini ada yang dinamakan kalau orang sini bilang Cai Kahuripan. C, Cai Kahuripan. C Kahuripan. Ya, Nah, itu artinya? atau sumber kahuripan. Oh, Karena sumber dulu kehidupan. difungsikan atau digunakan Hmm? dulu sebelum terbuka untuk umum, orang yang datang ke sini hanya orang-orang yang ritual, semedi, bertapa, meditasi, dan sebelum melakukan aktivitas seperti itu di sini Harus cuci muka. mencucikan dulu. Oh. Ya. Nah, dan di sini ada 2 tangga naik. Hmm? Ini tangga yang pertama terbuat dari batu. Memang Oke. dari dulu udah ada. Oh, ini masih kayak Yang iya. tangga yang kedua Ini ini, buatan. dibikin 2011 akhir. Oh, ini 2011 Nah, ini. akhir. Nah, panjangnya tangga yang lama 175 meter. 75. Dengan jumlah anak tangga 378 anak tangga ini. Hmm. Kalau yang ini 2 lipat 300 meter. Jumlah anak tangganya itu sekitar 700 anak tangga. Lebih ini ya? Ya, ini lebih landai, Oh. lebih santai. Kalau ini curam terus naik. Terserah itu mau naik yang mana. Oke, kalau ini tuh berarti yang memang Ya, asalnya ya. muasalnya ya? Ya. Oh, kita coba ini aja kali Ya, ya. Lalu ini kita Nah, kalau boleh mau menyapa ya, sini ada yang dibaca ke Kahuripan ini. Memang dari dulu tidak pernah kering dan tidak pernah naik, hanya segini. Apalagi sekarang dipergunakan atau ditarik selang sama dipergunakan sama warga. Dan air ini menurut para penelitian setelah dikaji ternyata pH-nya di atas aqua, jadi udah steril untuk diminum. langsung diminum. Nah, secara logikanya air ini keluar dari batuan-batuan andesitroksin. Sedangkan batuan andesitroksin itu udah bisa menyerap bakteri, jadi udah steril untuk diminum. Oh. Kalau mau mencoba, boleh saya ambil. Oh, boleh ya? Mau Oh. coba dong. Nggak berkurang. Nah, jadi ini kita mau coba minum dulu. Kak, coba dulu, Kak. Ya. Dulu yang sebentar ya, Pak. Iya, coba minum. Silahkan nih, pelan-pelan aja. Nah, Nah, seger ya? ya. Enak ya? Hmm. Seger ya? Iya, nggak ada gimana? bau, nggak ada Pahang lah kalau sudah kan. Pahang. tapi kalau misalkan untuk ke apa situs kayak gini tuh ada ini nggak sih kayak pantangannya gitu? Ya sebetulnya ada. Yang pertama pantangannya di situ dia tidak boleh menduduki batu yang berdiri. Yang kedua tidak boleh membuang sampah sembarangan.
Yang ketiga, tidak boleh menggeser atau memindahkan batu. Yang keempat, tidak boleh mencoret-coret batu yang ada di situ. Yang kelima, jaga ucapan kita. Karena memang tempat ini dulu sebelum terbuka untuk umum seperti sekarang, memang tempat ini disakralkan oleh orang dulu dan sampai sekarang masih dipergunakan. Masih bergunakan ya, Iya. Pak? Masih buat apa kayak meditasi Ya, gitu ya, Pak? meditasi seperti itu. Sekarang kita ke atas. Itu alat musik apa, Pak? Ini salah satu alat musik kuno atau mungkin kalau di sini bilangnya kerinding namanya. Coba gimana, Pak, cara ininya? Itu nggak ada senar, nggak ada apanya ya? Nah, ini ada senarnya nih. Itu bikin sendiri atau gimana? Ya, bikin sendiri. Oh, hebat. Asli ini ya, berarti asli. Ya, yang umumnya mungkin Jawa Barat, tapi di Jawa seluruh Nusantara mungkin ada, cuman beda nama gitu. Oh. Dan beda nama mungkin Hmm? kalau di tempat lain bukan kerinding. Kenapa dari tadi Bapak mainin itu terus? Karena saya Emang kalau lagi kesal, kalau orang sedang bilang ngorek lah, ngorek sambil main itu, main oh ini. gitu. Lagi oh. Oke. Ya dari tadi saya nyariin itu bunyi apa. Ternyata Bapaknya lagi mainin alat musik. Ini baru sebentar juga udah capek Ya, ternyata. apa aja santai, relax. Jangan terburu-buru. Baca. Pelan aja, Cak. Santai, relax, tenang aja. Wow. Ini capek banget. Kita naik dulu ke atas, baru habis itu kita shoot lagi. Karena ini ngos-ngosan. Begitu. Tadi baru sebentar. Kelihatan tuh gini. Cuman emang gini banget itu loh guys. Aduh, akhirnya kita sampai. Kaca udah nggak kelihatan. Alhamdulillah. Ini teras pertama ya Pak? Ya, hati-hati, santai, relax. Ini, oh ini lagi dipakai untuk lagi dipakai untuk apa itu Pak? Kalau dulu Hmm? orang yang datang ke sini yang ditua, semedi, bertapa, meditasi. Dan mungkin kalau orang Islam, tafakur, tafakur, berzikir, berdoa, pada intinya tempat mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Di dekat ini ya? Ini berbagai teras, Hmm? ada tempat-tempat tertentunya ya. Tapi secara keseluruhan semuanya juga sama seperti itu. Kalau ini teras pertama. Nah, di sini ada pintu masuk. Nah, Oh, ini. ada yang dinamakan almanin di teras pertama ini. Oh ini pintu masuknya ya Pak ya? Ini pintu Oh. masuknya. Oke. Jadi ini bentuknya Nah, memang dari dulu juga semenjak dibersihin sampai sekarang belum pernah direkonstruksi ulang atau disusun ulang, masih tetap seperti ini. berarti memang ini asal mulanya bentuknya seperti ini ya Pak ya? Ya. Oke. Nah ini dulu untuk tempat apa nih Pak? Nah, ini salah satu dulu di sini sama juga tempat ritual. Nah, di pojok di sini ada batu tipis yang kuning, itu yang dinamakan batu dolmen atau batu altar. Mungkin lebih tepatnya meja batu. Meja batu. Kalau menurut para ahli itu fungsinya sebagai tempat penyimpanan sesaji buat persembahan orang-orang dulu dalam melakukan ritual atau semedi. Pas medi. Nah, dan di belakang itu ada yang dinamakan batu gamelan. Orang sini menyebut batu gamelan atau batu musik. Batu gamelan. Atau batu musik. Oh jadi dia bisa bersuara gitu? Oh. Oh. Cuman jadi fungsinya juga Hmm. dulu itu sebagai tempat pengiring ritual atau sebagai tempat penyambutan tamu-tamu di waktu itu. Oh jadi tempat ini untuk ngumpul Ngumpul. para tamu ya Pak ya? Gitu. Terus Di di situ disambut buat dengan musiknya. acara. Oke. Sama Pintu keluarnya. Ya. Keren. Ini bilang, ini menyebut batu gong, ini batu gamelan. Ini batu gong, ini batu gamelan nih guys. Jadi di sini nih ngumpul para tamu, terus disambut nih Nah, musik-musiknya di sini. Ada yang dinamakan batu gamelan atau batu musik. Musik ini ya Pak ya? Cuman kalau sekarang tidak senyaring dulu, dikarenakan banyak orang yang memang tidak tahu, banyak orang yang ngedudukin atau diinjak, jadi
mungkin batunya agak sedikit bergeser. Oh, seperti Jadi itu. kalau Oh. dipukul itu, meskipun di sini tidak boleh memukul-mukul, yang Hmm. tidak boleh menggunakan benda yang keras seperti batu lagi atau apa supaya tidak rusak, hanya sebatas dipukul pakai tangan. Ya seperti itu. Oh, aku boleh coba ya? Boleh, silakan. Jadi guys, ini nih buat kalian dilarang banget nih duduk-duduk di bangku di batu ini terus dipukul-pukul pakai batu atau benda yang keras ya Pak ya. Bolehnya tuh pakai tangan karena tuh. Oh, iya. Nah di sini Oh, iya. ada sejenis relief 5 lekukan. Konon ini dulu menurut orang dulu ini salah satu kunci nada dulu. Kunci nada. Ya. Jadi Ada 5, jadi nadanya juga menurut para pengamat itu ada 5 nada minati lada. Daminati lada. Ya. Nah ini mungkin dulu apa Pak? Maksudnya tempat gimana? Ya, Jadi Maksudnya kan main pakai batu, maksudnya kan, ini kan dulu misalkan, nah di sini ini salah satu pakai tangan jari tangan gitu ya, mungkin kalau sekarang mungkin kayak gitar. kuncinya, gitu. Oh hebat, Insya Allah hebat banget guys. Nih, jangan didudukin nanti geser. Jadi suaranya jadi nggak nyaring kayak Iya, dulu ya nyaring. Pak ya. Kalau dulu memang nyaring banget. Oh dulu nyaring banget ya Pak. Lalu dari teras 2 Hmm? menuju teras, dari teras pertama menuju teras 2 ini dulu bisa lewat tengah jalannya, ini ada masih kelihatan nampak bekas jalannya. Hmm. Cuman sekarang dikasih pembatas tidak boleh memasuki karena sekarang udah terbuka untuk umum, jadi dikhawatirkan Rusak ya Pak ya. ya batunya melorot, jatuh, patah juga karena batuan ini sangat getas. Hmm. Karena jenis batuan yang ada di Gunung Padang ini namanya andesit dioxin. Sip. Artinya batu yang banyak mengandung karbonat tinggi atau logam. Jadi kalau didudukin misalkan yang berdiri takutnya roboh, patah juga. Jadi otomatis merusak struktur cagar budaya. Nah, ini masih kelihatan. Oh jadi ini dulu bisa naik lewat sini ya Pak ya. Ya, Tuh nih ya, ini masih kelihatan ditutup karena udah untuk umum. ya. Udah Takut. tidak boleh. Iya jadi takut rusak, takut pada jatuh-jatuhan ya Pak akhirnya ya. Nah, sekarang disarankan lewat samping. Sekarang disarankan lewat samping, jadi segala peraturan harus ditaati ya guys. Karena ini kita harus bangga punya situs-situs bersejarah seperti ini dan harus dilestarikan, nggak boleh dirusak dan harus jaga kebersihan juga, nggak boleh buang sampah sembarangan biar keindahannya tuh bisa kita nikmatin bersama dan sampai lama tuh guys. Kalau mau lihat teras pertama dari teras kedua bisa kelihatan. Aduh, bisa kelihatan patah-patah. Dari sini. Oh iya, ini teras pertama. Ya. Nah ini yang gundukan. Yang gundukan ini kalau cerita di masyarakat ini yang dinamakan gunung masjid. Kenapa Masjid. dinamakan gunung masjid? Jadi pada intinya orang dulu ritual itu udah mempunyai keyakinan. Cuman tak tahu apa bilangnya kepada semua pencipta di waktu itu. Oh, jadi untuk ini ya Pak ya di sini ya, gunung masjid. Gunung masjid. Dan ini juga nggak berubah ya Pak dari dulu seperti ini. Dari dulu seperti ini semenjak dibersihin sampai sekarang masih tetap seperti ini. Dan rusaknya berserakannya Gunung Padang ini karena dulu tahun 70 belum dilindungi sama pemerintah. Di sini banyak pohon yang besar, diameter di atas 3 meter. Itu menurut orang dulu, dan pohonnya pohon lasamalo ditebang. Mungkin tumbang kena batu, lalu pohon itu digelinding-gelinding ke samping. Hanya batuannya dari teras 5 sampai teras 2 ini batuannya banyak yang miring karena dulu terlindas pohon. Banyak yang patah juga sebelum dilindungi sama pemerintah. Oh seperti itu. Nah, kalau dilaporkan oleh masyarakat di sini tahun 1979. Nah, setelah dilaporkan baru ini dibersihin karena dulu tertutup sama belukar hutan belangkara. Jadi dulu nggak terurus kayak gini ya Pak ya. Jadi hanya tempat-tempat dulu orang yang dilakukan semedi di situ, orang ritual di situ. Bahkan orang Belanda tahun 1914 sudah tercatat keberadaan situs ini. Oh seperti itu. Jadi Namanya Enjekrum dulu. Enjekrum. Ya. Jadi ini ya ada miring-miring kayak gini Ya. tuh karena Karena dulu itu pohon-pohon ya Pak ya. Ya mungkin faktor alam juga. Oke. Nah ini di teras 2 ada yang dinamakan batu kursi. Di sebelah situ ada batu kursi, ada batu lumbu, ada juga batu yang mirip kayak injakan kaki. Kayak injakan kaki.
Lalu di teras 3 ada yang dinamakan batu gambar kujang, sama yang dinamakan batu jejak harimau, atau orang sini menyebut batu tapak maung. Batu tapak maung. Jadi ini teras 2, Ya, itu 3, 3, itu 4, 4. 5 itu yang atas. Oh, jadi nggak yang terlalu jauh kayak gini ya Pak ya? Ya, Kayak dari 1 ke 2 itu ya? ya dari 2 sampai ke 5 itu tidak terlalu jauh. Oke. Nah, yang 2 berarti ini. Ya, ini. Oh, ini yang kedua. Nah, kita lihat ke batu kursi. Nah, ini yang dinamakan batu kursi. Bismillah. Jadi kalau seandainya dulu ini sebagai tempat ritual atau sebagai tempat semedi atau bertapa atau sempat digunakan di zaman raja-raja dulu, ini salah satu mungkin kalau tempat ritual mungkin sebagai tempat tertingginya orang-orang dulu. Kalau di zaman kerajaan mungkin ini sebagai tempat duduknya petinggi-petinggi dulu. Nah, salah satu dari sini memandang ke arah Gunung Gede Pangrango itu. Coba kita lihat dari sini. Kira-kira. Oh, jadi tangannya Nah, 2 di sini ya? Iya. Dan Oh, ini juga tempat dari duduknya. batu kursi Serapi. Oke, jadi mungkin lebih tegak gitu ya Pak? Oh, jadi Gunung Pangarongnya? Nah, cuma ketutup kabut dari sini kan Oh. menghadap 5 gunung, jadi ke arah Gunung Gede Pangrango sih. Silakan kalau mau coba duduk di situ. Oke, jadi duduk sini. Kalau dulu orang dulu mungkin tangannya gini ya Pak ya? Tapi kalau gue kependekan nih nggak nyampe. Oke, jadi ngadep ke gunung. Terus mungkin yang lainnya pada duduk. Oke, harus hati-hati. Ini yang dinamakan batu lumbung. Atau mungkin kalau lumbung itu salah satu simbol sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Batu Ya mungkin kalau lumbung. sekarang bahasanya gudang. Ya mungkin kalau di kita kepala lah. Mungkin kalau di HP sejenisnya memori itu yang Memori. bisa menyimpan data-data. Nah, ini salah satu menyimbolkan itu yang dinamakan batu lumbung. Oh, yang di sini ini yang ini ya Pak, yang besar yang ini ya. ini. Oh. Nah, yang paling simetris batu yang pentagona ini sudutnya 5 ini. Karena kebanyakan batuan yang ada di Gunung Padang sekitar 70% atau 75% sudutnya 5. Sudutnya 5. Nah, tapi Itu dari menandakan? 3, ya itu tergantung orang yang menafsirkan. Nah, karena dari 3 sampai 9 di sini ada. Tapi yang paling banyak 5, 6, 5, 6. Nah, itu. Kayak tadi ya, Ya, apa pada ngadep ke intinya, 5. Orang nenek moyang kita dulu udah mengenal budaya. Salah satunya budaya serba 5. Serba 5. Karena salah satu keunikan Gunung Padang ini identik dengan 5. Pertama, struktur bangunan ada teras, ada 5 teras. Ada 5 undukan ya Pak ya. Iya. Lalu sudut batunya kalau kita perhatikan kebanyakannya 5. Dikelilingi juga itu 5 gunung. Menghadap dari sini ke arah Gunung Gede Pangrango itu 5 gunung. Itu tergantung orang yang menafsirkannya mau dibawa kemana, itu pasti masuk. Yang jelas orang dulu itu mahakarya hebat. Iya. Ya sih terbukti sampai situ Lalu sini. sini ada yang dinamakan batu mirip tapak. Tapak kaki. Bismillah. Nah, ini. Mana tuh Pak? Nah, itu. Oh. Ini ada batu tapak kaki. Nah ini nih jari-jarinya. Dan ini batuan bukan cuma di atas, ini batuan sampai ke bawah. Karena ini salah satu bekas kemarin diekskavasi, dibuka untuk melihat struktur bangunan yang masih Yang di tertanam dalamnya ya Pak di ya. bawah. Ternyata masih banyak batu-batuan. Ternyata masih tersusun batuan-batuan yang di bawah. Dan di bawah itu kalau dilihat dari struktur, memang dari batu ke batu itu tidak nempel, jadi selalu ada jeda. Dan yang kemarin di carbon dating yang diteliti sama para ahli ilmuwan itu usianya sampai lebih tua daripada candi, lebih tua daripada piramid, karena berdasarkan hasil carbon dating yang dibawa ke Amerika, Florida, Miami, dicek standar internasional. Lebih tua dari piramid. Ya. Pak, tapi saya ini penasaran kenapa ada cap apa Apa kaki kaki? itu ya? Nah, itu sampai sekarang masih tanda tanya itu apakah memang itu bekas kaki orang atau memang terbentuk oleh alam. Nah, sampai sekarang para ahli ilmuwan belum ada yang bisa menjelaskan ke arah situ. Bekas kaki siapa ini? Jadi masih mengira-ngira ya Pak misteri ya. lah. Oh. Dan memang luasnya Gunung Padang ini hanya atasnya gini, dan kalau dibuka secara keseluruhan dan yang ditetapkan sama para ahli ilmuwan 29,1 hektar. 29,1 hektar. Dan dari sebelah timur batasannya kali, sebelah barat juga batasannya kali, sebelah utara juga batasannya kali, ini jadi luas. Ya, luas Ini banget. baru atasnya, jadi sejenis bangunan tanpa atap. Nah ini guys, nah ini tadi teras ke 2, 3, 4 ya. Ini teras keempat. Tadi ada tempat duduk, batu dudukan, terus ada batu tapak kaki. Sekarang kita lihat ke 2, 3, 4. Banyak Keempat. iya.
Soalnya balik ini turut kerja mah balik. Ya takut. Sekarang kita ke teras 3. Oh, oke. Nah di sini ada yang di batu itu ada yang mirip gambar kujang. Gambar Salah satu kujang. senjatanya orang Sunda Oh. dulu. Nah mungkin di situ juga punya filosofi Ya. yang namanya kujang itu. Nah dan sampai sekarang ini kujang apakah terbentuk oleh alam atau memang dibikin oleh manusia dulu? Sedangkan kalau secara logika katanya sih kalau dipahat Dipahat. ini batu rapuh, jadi ini akan pecah. Oh, tapi Nah bentuknya ini bisa. di batu ini udah ada membentuk. Apakah memang dari dulu Alam ya? populer di zaman Siliwangi atau seperti apa sampai sekarang? Itu banyak menyimpan misteri juga. Nah, ini dia. Nah, salah satu filosofi ada yang mengatakan kujang itu kukuh karena janji. Kuku karena janji. Ya, Artinya jadi apa tuh, jika Pak? orang udah bisa menepati janji itu akan mempunyai gelar mau manusia unggul. Jadi manusia unggul itu orang-orang hebat dulu. Oh, Makanya di situ ada yang dinamakan batu tapak mau. tapak Dan mau. mau di sini bukan berarti harimau, tapi mau itu artinya manusia unggul. Tadi saya pikir juga harimau, Pak. Ini ya, Pak. Nah, ini. Ini apa ya? Mau di sini, mau di sini. Oh, tapak Mau. tangan gitu ya? Nah, ini salah satu suatu simbol. Oke, simbol. Yang Ini tadi, bentuknya. salah satu biasanya itu mau itu diambil dari kata manusia unggul. Jadi Manusia unggul. manusia unggul itu orang-orang hebat. Jadi yang bisa karyanya selalu diingat dan bisa memberi manfaat untuk orang lain juga. Nah ini salah satu. Nah adik-adik juga mungkin sekarang belajar terus belajar. Di kemudian hari jika kita pengkuh dengan cita-cita kita, dengan yakin tekad sama cita-cita kita, yang itu kujang itu tadi, ya itu akan menjadi manusia unggul. Jadi manusia itu karyanya selalu diingat, selalu ingin tahu, selalu memberi manfaat buat masyarakat yang lain juga camat. Itulah salah satu manusia unggul orang hebat itu. Manusia unggul orang hebat. Kita juga bisa ya, Pak, jadi manusia unggul? Bisa. Bisa. Tergantung cita-citanya kita yang itu. Iya. Janjinya itu mau seperti apa kita. Nah, tuh. Nanti harus dikerja dengan prestasi ya mungkin. Betul. Harus bisa memberi manfaat juga ya, Iya, Pak, sama betul. orang lain. Nah ini ke menuju tempat. Kita sekarang ke teras keempat. Nah di sini ada yang dinamakan batu kanuragan atau batu pengujian. Kalau sekarang udah dikasih tanda pakai besi tidak boleh diangkat-angkat. Memang dulu masih sempat. Karena dulu sebelum terbuka untuk umum kebanyakan orang yang ritual sering mengangkat batu ini. Kenapa alasannya tidak boleh diangkat? Yang pertama, semakin banyak orang mengangkat batu, banyak keringat nempel di batu itu mengandung zat garam akan menimbulkan pelapukan. Jadi dikhawatirkan benda cagar budayanya rusak. Yang kedua, banyak orang yang terlalu memaksakan. Jadi dampaknya banyak orang yang celaka, yang terjepit kakinya. Karena mau mencoba untuk angkat batunya. Yang ketiga dikhawatirkan kalau menurut kepercayaan di muslim itu takutnya mendekatkan kesyirikan juga. Nah itu salah satunya. Nah, seperti ini batunya memang Tapi memang dikelilingin sama batu-batu lain ya, Pak ya. ya di sini kanuragan itu batu pengujian. Kalau dulu batu ini dipergunakan untuk apa, Pak? Biasa seperti di tempat yang lain, misalkan kalau kita ke Banten kan di mitos di situ bisa memeluk itu marim yang di Sultan Hasanuddin itu di Banten Lama. Nah kalau kita ke Tasik di situ di gua itu ada yang dinamakan peci haji. Dan kalau di Borobudur konon bisa memegang stupa juga. Nah di sini juga salah satunya seperti itu. Nah ini meluk gitu lah. Jadi kalau yang bisa ngangkat batu ini ya kalau secara logika memang betul bisa cepat kaya asal ngangkatnya sampai ke atas. Jadi kita ikutan olimpiade kita dapat kan menang. Nah kalau sampai itu kan cepat kaya juga. Nah itu kalau secara logikanya itu. Nah lalu sekarang menuju teras 4. Jadi salah satu filosofi di teras 4 ini ada yang dinamakan batu kanuragan. Salah satu jika seorang bisa mengangkat harkat diri pribadi akan apalagi mengangkat harkat derajat orang lain itu akan mendapatkan kedudukan yang mulia yang dinamakan batu singgasana. Batu singgasana. Oh seperti itu. Maka baru dia bisa naik ke batu di teras kelima ini. Bukan teras kota ya, Mel? Bukan teras kota mah di BSD, Ca. Si Ca ada. Kemana aja, Ca? Capek. Capek. Nah, memang Masya Allah sih bentukannya tuh. Jadi ini dulu singgasana gitu ya, Pak ya?
Nah, sama juga di belakang itu ada yang dinamakan batu pandaringan. Batu Pandaringan. Batu pandaringan itu salah satu sebagai tempat sandaran. Jadi kalau seandainya dulu ini sebagai tempat petinggi-petinggi, mungkin di belakang itu sebagai tempat penasehat-penasehat. Atau kalau tempat ini dulu sebagai tempat semedi ritual, mungkin di situ tokoh-tokohnya yang ditentukan waktu itu. Oke, bisa Atau mungkin wakil-wakil. bisa dibayangkan yang ini para petingginya, terus di sana tempat bersandar. batu. Banyak kalau bersandar. Nah. Apaan sih, Dek? Batu Pandaringan, batu untuk bersandar, guys. Ini dulu batu berdiri. Oh, Cuma banyak orang yang atau ngambil tanah dari belakang, jadi sedikit demi sedikit batunya jadi buat robah. apa tuh Pak mereka ngambilin? Ya mungkin itu kurang tahu fungsinya buat apa atau seperti apa, mungkin hanya orang-orang tertentu. Kalau yang tidak punya tujuan dan maksudnya saya juga tidak boleh karena itu merusak juga. Iya, jadinya batu yang tadi berdiri jadi tiduran seperti ini. Ya agak sedikit miring. Iya, gitu. yang itu. Itu sama seperti ini juga. Oh, oke. Atau tempat Jadi pengeras semua atau sekarang udah dikawatin ya Pak ya, ya. biar orang lebih Ya, tahu pada ini. intinya kalau secara logikanya dikawatin biar orang tidak kotor semua. Jadi kalau orang yang mau ritual atau seperti itu tempatnya ada yang bersih. Kalau semuanya diinjak mungkin apalagi musim hujan bisa kotor semua. Jadi ini kita udah sampai di teras kelima, hingga sananya ya Pak ya, paling atas. Ini tempat apa Pak? Baru dibangun buat istirahat. Nah itu yang namanya menara pandang buat istirahat, tapi sekarang tidak boleh masuk dikarenakan banyak besinya yang udah lapuk juga, dikhawatirkan roboh jadi jatuh. Tapi ini berarti ini bangunan tahun? Ini bangunan 2011 akhir. Oh 2011 akhir. Ya. Memang dulu untuk tempat Ya istirahat tempat istirahat berarti para wisatawan atau mau wisatawan juga mau kunjungan tertentu juga boleh di ya? sini boleh. Semua udah banyak yang lapuk. Iya sekarang udah pada copot-copot tempatnya. Oke, jadi seperti itu. Ini kita udah final ya Pak ya? Udah di Ya, paling udah atas. teras Dan itu dia sejarahnya tentang apa tadi ini? Gunung. Gunung Padang. Oh gunung. Kenapa namanya Gunung Padang? Nah itu Tadi. Gunung Padang itu ada yang mengatakan asal dari kata Padahyang, artinya tempat berkumpulnya orang-orang suci. Atau Gunung Padang itu gunung yang terang, yang bersinar, yang bercahaya. Jadi pada intinya dulu orang yang datang ke sini mungkin di rumah banyak masalah dan sebagainya. Dengan cara kita mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, itu akan ada titik terang. Oh seperti itu. Oke, Iya. makanya dinamain Gunung Padang. Atau apa Padang hati kan istilahnya. Orang supaya terang hati kita. Tuh, udah tahu Cak. Jadi bukan Padang Sumatera ya Cak? Nasi Padang ya. Si Padang. Kalau mau istirahat boleh di saung sambil kita tatalu bareng-bareng sama perpaduan celempung sama ini Apa sama tataluk kerinding. apa tuh Pak? Tatalu dengan musik dari bambu itu. Emang ada di sini? Ada di situ. Oke. Ada suaranya dari mana? Iya. Bukan ini kan ada. Oke, sekarang kita mau coba dulu lihat ke bawah, lihat-lihat alat musik. Tapi untuk sejarah Gunung Padangnya kita udah jelasin tadi. Terus. Jangan lupa apa? Subrek. Subret. Siap. Jangan lupa subret. Mantap, Bang. Jadi sekarang sama Keren dapet cewek abang. Pak Yusuf mau cobain alat musik. Mesaknya punggung jauh di awang-awang. Bisa. Masa Manuk dadali, manuk panggagahna, berlambang sapi, Indonesia Jaya, manuk dadali, angkat pencarana, asap mahidi. Coba aja. kita coba. Ini harus ditutup. Ya karena kalau misalkan kalau ditutup kan bunyinya bisa beda. Sejam. Bisa enggak? Ininya main, tangannya main. Tangannya main. Tangannya main.
Oke, Kayak Campakan tuh. coba. Oh, lebih dari puncak atau 3 piramid gitu. Tapi di Pamulangna di Tangerang, Pamulang. Selatan. Sadilulung, sadilulungan, Ayo apa saragotong royong, sadilulung. Jangan apa? Sadilulung. Nyawer tapi ya, nyawer ya. Awer 2000. Jawan madu teh. Apaan? Jawan madu. Nah guys, sekarang sudah selesai explore Gunung Padangnya. Sekarang kita mau lanjut ke Curug. Tadi Curug apa namanya? Condang. Cikondang. Sekarang kita berpisah dulu sama Pak Yusuf. Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi. Semoga nanti kita bisa kesini lagi, kita ketemu lagi. Amin ya Pak ya. Iya Eca. Kita thank you yang udah nonton video gua. Jangan lupa kunjungi salah satu situs kebangsaan dari Cianjur ini ya. Boleh, siap. Tapi tetap harus jaga kebersihan, harus jaga Tutur kata Iya juga. betul. Terus jangan sembarangan nginjeknya, duduk-dudukin batu-batuannya. Pokoknya harus hati-hati. Terus jangan lupa tonton video gue selanjutnya, ikutin terus channel YouTube gue dan subscribe. Bye bye, thank you. Dah, Pak Yusuf.